Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bertemu untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah kajian kita kali ini sudah masuk ke kitab Umdatul Ahkam yang akan kita bahas syarahnya melalui kitab Al-Uddah fi Syarhil Umdah karya Imam Alauddin Ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama sekarang bahasannya ada berkaitan dengan kitab Thaharah. Ya, semua hadis-hadis yang pada bab ini akan berkaitan dengan thaharah, ya, dengan bersuci. Hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amal-amal itu bergantung kepada niat. Di sini menggunakan kata mufrad niat, dan dalam riwayat yang lain menggunakan jamak niat panjang. Dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Dan maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau hijrahnya adalah untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya bergantung kepada niat hijrah dia. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan oleh penulis kitab ini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau memilih dalam kitab Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau memulai kitab ini dengan hadis ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan thaharah, kemudian dan juga ini meniru, ya, amal daripada ulama salaf, yaitu mereka memulai karya tulis mereka dengan hadis ini. Jadi agar ketika mereka menulis kitab mereka memperbaiki niat mereka. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa yang saya tulis ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya berniat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala tersebut nggak bakalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja, tapi pahalanya dia tidak dapat. Dan hadis ini tidak diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali dari jalan Umar bin Khattab yang telah kita pelajari dalam hadis gharib, ya, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat, dalam nazam Baikuni atau Baikuniyah, ya. Jadi hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. Jadi hadis ini hadis gharib. Hadis ini hadis gharib. Kenapa? Karena dari seluruh sahabat yang ada yang meriwayatkannya hanya Umar bin Khattab. Ada pendapat yang mengatakan rawahu anhu ghairuhu. Ada yang meriwayatkan dari Nabi SAW selain Umar bin Khattab.
Akan tetapi walam yasih wallahu alam. Akan tetapi itu tidak benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i berkata berkaitan tentang hadis ini. Wa qala Syafi'i yadkhulu hadzal hadits fi 70 baban min al-fiqh. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Masuk ke dalam 70 bab dalam ilmu fikih. Akan tapi walaisa ma'na kalami Syafi'i ruhu fi sab'in. Akan tetapi maksudnya Imam Syafi'i bukan hanya berkaitan dengan 70 bab saja. Wa innama muraduhu al-mubalaghata fil kathrati. Maksud Imam Syafi'i maksudnya banyak sekali bab-bab fikih yang berkaitan dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyah. Taib. Rawi hadis ini adalah Abu Hafs, yaitu Umar ibn Khattab, sahabat Nabi SAW, aslam qadiman, masuk Islam di antara awalin, ya, para sahabat yang mula-mula masuk ke dalam agama Islam. Kemudian wasyahid al-masyahid kullaha ma Rasulillah SAW. Beliau ikut seluruh peperangan bersama Nabi SAW, ya, nggak pernah absen, ya, bersama Nabi SAW. Dan beliau juga awwalu man summiya amirul mukminin umuman. Dan beliau secara umum adalah orang yang pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin, ya, secara umum. Kemudian wa waliyal khilafah 10 sinina wa 15 asyhur. Beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah selama 10 tahun 5 bulan. 10 tahun 5 bulan. Wa qutila yaumal arbi'a li arba'in baqina min dzil hijjah. Ya, kemudian beliau terbunuh pada hari Rabu, 4 hari tersisa daripada bulan Zulhijjah. Wa huwa ibnu thalathi wa sittina alal asah. Ya, beliau usianya adalah 63 tahun menurut pendapat yang sahih, dan dikuburkan bersama Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi SAW dengan dua sahabatnya ini, masya Allah, ya, sahabat karib. Di mana Nabi SAW berada, dua sahabat ini akan ada. Nabi masuk ke dalam satu tempat, maka di situ ada Abu Bakar dengan Umar. Nabi keluar dari satu tempat, maka Nabi akan keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Dan usia mereka ketika wafat pun sama. Nabi SAW wafat ketika usia 63 tahun, Abu Bakar pun wafat ketika usia 63 tahun, dan Umar pun wafat ketika usia 63 tahun. Baik, hadirin subhanahu wa ta'ala, di sini dalam hadis ini Umar berkata sami'atu, ya, sami'atu. Maka dikatakan hiya arfa'u siyagir riwayah. Jadi bentuk riwayat yang paling tinggi derajatnya adalah tadi sami'tu, saya mendengar langsung. Dari siapa? Dari Nabi SAW. Kemudian haddatsana, kemudian akhbarana, demikian pendapat Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Ushul Hadits, ya. Jadi sami'atu, kemudian haddatsana, kemudian akhbarana. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW berbicara mengenai hijrah, ya. Barang siapa dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah dan kepada Rasulnya, niyatan wa qasdan. Niatan, dia niat, kemudian dia menyengaja hijrahnya itu buat Allah. Hijrahnya karena Allah, enggak ada sebab yang lain. Karena Allah dan karena Rasulullah SAW. Nah, karena niat dia hijrahnya adalah karena Allah, ya, berangkatnya adalah karena Allah, karena Rasulullah, maka hijrahnya, hukum hijrahnya secara hukum adalah hijrah karena Allah dan karena Rasul. Maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah. Karena dia niat dan qasdu dan maksudnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Nah, hadirin yang mulia, maka hijrah ini dalam Islam ini ada beberapa macam hijrah ini. Macam yang pertama, ya, yang pernah dikerjakan oleh sahabat adalah al-hijratu ilal habasyati. Hijrah ke negeri Habasyah, ya. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah min Makkah ilal Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka orang-orang Mekah datang dari negeri mereka untuk tinggal di Madinah.
Yang ketiga, hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya kabilah-kabilah sekitar Madinah untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hijratu man aslama min ahli Makkah liya'tiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ilaiha. Hijrahnya orang Mekah datang ke Madinah, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah. Yang kelima, hijratu ma nahallahu anhu. Namanya hijrah juga. Dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan hijrah juga. Nah, maka Subhanahu wa taala wa ma'nal hadits wa hukmuhu yatanawalul jami'. Maka arti atau hukum daripada hadis ini bisa meliputi semua macam hijrah yang disebutkan tadi. Ya. Ghairu anal hadits warada 'ala sababin, kecuali bahwasanya hadis ini muncul itu karena ada sebab yang mana akan dijelaskan setelahnya. Akan tetapi wal ibratu bi umumil lafzi. Akan tetapi ibrah itu bergantung kepada keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Tapi hadis ini ada sebabnya, betul ada sebabnya, tapi keumuman lafaznya itu yang jadi hukum. Kemudian yang barang siapa hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena dunia. Kemudian itu perkara-perkara duniawi, ya. Atau hijrahnya dia adalah karena perempuan yang ingin dia nikahi. Karena perempuan yang ingin dia nikahi. Ini kan pasti dipertanyakan. Kaifa dzukiratil mar'atu ma'a dunya ma'annaha dakhilatun fiha. Kok wanita disebutkan lagi? Padahal kan wanita itu bagian daripada dunia. Wanita itu bagian daripada dunia. Dikatakan dunia itu kullul makhluqati minal jawahiri wal a'radi wal mawjudati qabla ad-daril akhirati wa huwal adhar. Jadi segala makhluk jauhar a'rad yang ada sebelum nanti hari akhirat itu namanya dunia. Ya kan? Wanita juga makhluk. Wanita maka termasuk ke dalam dunia. Kok disebut lagi wanita termasuk ke dalam dunia? Nabi sudah peringatkan tentang dunia, kok disebutkan lagi gitu. Fal jawabu annahu jaa anna sabab hadzal hadits. Kenapa demikian? Jawabnya adalah karena sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis ini, anna rajulan hajar min Makkah ilal Madinah. Ada seseorang yang hijrah dari Makkah kemudian ke Madinah. Untuk apa? Liyatazawwaja imra'atan tusamma Ummu Qais. Untuk menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Ya. La liqasdi fadilatil hijrah. Dia hijrahnya bukan untuk mendapatkan pahala hijrah. Dia hijrahnya adalah untuk menikahi wanita tadi yang bernama Ummu Qais. Maka dia dipanggil Muhajiru Ummi Qais. Dia orang yang hijrah kepada Ummu Qais. Walihada khassa dzikrar mar'ati. Oleh karena itu disebutkan pula yaitu hijrahnya kepada wanita yang ingin dia nikahi karena sebabnya tadi. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falihada khassa dzikrar mar'ati wa in kanat a'dhamu asbabid dunya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ala inna dunya mata wa khairu mata'id dunya al mar'atu salihah. Jadi wanita ini itu perhiasan dunia yang paling berharga. Perhiasan dunia yang paling berharga. Nabi SAW jelaskan dalam Sahih Muslim. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah mata, ya. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang solihah. Jadi dunia yang ada, ya perhiasan-perhiasannya, kemudian tanah-tanahnya dan lain sebagainya dan keindahannya itu dibandingkan dengan seorang wanita yang solihah itu lebih berharga wanita solihah. Wanita solihah. Kemudian fal ghalibu anna syarru mata'id dunya duna sa'iri mayyun wa bihil hijratu min afradil a'radi ad-dunyawiyati. Ghalibnya. Jadi sebetulnya karena perhiasan, ya perhiasan dunia, kan perhiasan itu sebetulnya tidak semua orang memilikinya. Perhiasan itu. Maka ghalibnya adalah dikatakan wanita itu syarru mata'id dunya. Jadi seburuk-buruk perhiasan dunia, bukan sebaik-baik perhiasan. Taib ghalibnya pada umumnya. Kenapa? Karena Nabi pernah memperingatkan para sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak pernah ya aku meninggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya ke atas kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi fitnah yang paling ador, fitnah yang paling membahayakan bagi laki-laki adalah wanita. Yang makanya ghalib adalah wanita ini adalah syarru mata'i dunya. Ya, semoga semua yang yang menonton kemudian mengkaji kitab ini dijadikan sebagai wanita-wanitanya sebagai khairu mata'id dunya, bukan syarru mata'ad dunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Ya, hanya saja amal-amal itu bergantung kepada niatnya, ya. Maka labudda fi min idmar, ada satu yang disembunyikan. Wala jaiza an yakuna al-mudmar wujuduha li wujudil amali wala niyah. Ya. Tidak boleh yang disembunyikan itu adalah wujudnya, ya. Wujud. Kenapa? Karena li wujudil amal wala niyah. Karena ada wujudnya satu pekerjaan yang tidak ada niat. Maka oleh karena itu fata'ayyana, kemudian ditetapkan an yakunal mudmar, yang disembunyikan adalah sahih. As-sihhatu ay al-kamal, yaitu tidak ada kesempurnaan amal, atau hanya saja amal tersebut sempurna, atau hanya saja amal tersebut sah, sahih, itu adalah bergantung kepada niatnya. Sehingga ada yang mengatakan kalau sahih berarti setiap amal bergantung kepada niat. Jadi ketika dia toharoh, ketika dia bersuci, ketika dia berniat, maka bersucinya sah, sahih. Ya, tapi kalau mereka yang menafsirkan itu sebagai sempurna, berarti wudunya atau bersucinya tetap sah, tapi tidak sempurna. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala wa ala taqdiri idmadis sihhati awil kamali wa ikhtilaful fuqaha. Nah, karena ada perbedaan tadi, bagaimana ini? Apakah innama a'malu binniyat ini berkaitan dengan kesahihan atau berkaitan dengan kesempurnaan? Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara ulama. Maka fadhahaba Syafi'iyyu wal jumhuru ila taqdiri sihah. Maka Imam Syafi'i dan jumhur mereka lebih condong kepada pendapat as-sihah atau kesahihan, ya, satu amal itu bergantung kepada niatnya. Wa dhahaba Abu Hanifah man wafaqahu ila taqdiril kamal. Nah, adapun Abu Hanifah dan mereka yang bersepakat dengan Abu Hanifah, mereka lebih condong kepada pendapat bahwasanya kesempurnaan satu amal bergantung kepada niat. Maka dengan Subhanahu wa taala wa inna malikulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Muqtadahu anna man nawa syai'an yahsulu lahu. Yang dituntut adalah barang siapa yang telah berniat sesuatu, maka dia akan mendapatkannya. Wa man lam yanwihi la yahsulu lahu. Dan sesuatu yang tidak dia niatkan, dia tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu, alim ulama mengagungkan hadis ini dan mereka memasukkan hadis ini fi thuluthil ilmi, ke dalam sepertiga ilmu, au nisfihi, atau setengah daripada ilmu. Wal muradu bil husuli wa adami bin nisbati ila syar'i, ya. Jadi yang dimaksud dengan mendapatkan niatnya atau mendapatkan pekerjaannya atau tidak, itu kembalinya kepada hukum syariat. Wa illa fal amalu qad hasal. Kalau tidak, amalnya dia sudah mendapatkan, akan tetapi dia enggak dihitung amal tersebut. Dia telah mengerjakan amal tersebut. Tapi kalau dia tidak berniat, maka amal tersebut tidak sah, walaupun dia telah mengerjakan amal tersebut. Jadi di sini ada pertanyaan gini. Ada pertanyaan, fama faidatu dzikri tsani ba'dal awal. Kok Nabi SAW menyebutkan niat lagi ya? Padahal kan sudah disebutkan di pertama. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Udah selesai kan? Setiap amal bergantung kepada niat. Tapi kok disebutkan lagi? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kan udah disebutkan tadi.
di kalimat yang pertama sudah disebutkan, maknanya sama, kurang lebih demikian. Kok disebutkan lagi? Qulna, menurut kami, faidatuhu ishtiratu ta'inil manwi. Itu faidahnya adalah disyaratkan untuk menetapkan apa yang dia niatkan. Misal begini, faman kana alai salatun maqdiyah la yakfihi an yanwiya salatal faitah. Taib, bal labud an yanwiya kaunuha dhuhran aw asran aw ghairahuma. Misal seseorang mau mengqada salat. Salat. Kemudian dia berniat. Salat itu harus berniat. Maka dia niat, ya Allah, saya mau mengerjakan salat. Takbir, ya Allah, saya mengerjakan salat. Dia mau mengerjakan salat qadha. Maka salatnya itu tidak bisa mengganti salat yang telah dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak mentakyin, tidak menetapkan salat apa yang mau dia kerjakan. Makanya, ya Allah, saya mau salat. Qadha apa? Qadha zuhur atau qadha asar atau qadha maghrib. Jelaskan mau sholat qadha apa. Kemudian udah gitu dia bertakbir, niat dengan sambil bertakbir. Nah, kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini adalah faidah kenapa Nabi SAW menekankan tentang pentingnya niat itu dengan dua kalimat. Innamal a'malu binniyat, kalimat yang pertama, wa innamal likulli imri'in ma nawa, kalimat yang kedua. Kenapa? Karena nggak cukup kita hanya dengan niat sholat saja. Kita mau sholat sekarang, sholat asar, kita mau niat, ya Allah saya mau sholat, Allahu Akbar. Seperti demikian. Loh, sholat apa yang mau Anda kerjakan? Maka kalau dia kerjakan, sholat asarnya belum gugur. Kenapa? Karena dia tidak mentakyin, tidak menetapkan sholat fardu apa yang hendak dia kerjakan. Ya Allah saya mau sholat fardu sekarang. Tapi sholat fardu apa yang Anda kerjakan? Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, maka pentingnya kita untuk mentakyin ketika sholat, apa sholat yang hendak kita kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa amma ma yata'allaqu bi ahkamihi, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini, fa'alam anna niyata fi jami'il ibadah takunu bil qalbi kama sabaqa. Ketahuilah bahwasanya niat di seluruh ibadah itu dalam hati, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Wa yustahabbu an yatalaffadha ma'a dzalika bilisanihi. Mustahab, disunahkan untuk melafadzkan niatnya. Agar apa? Agar lisan tersebut liyusa'idul lisanu qalbahu. Agar lisan tadi bisa membantu hatinya dalam berniat. Taib. Fa in iktasara 'alal qalbi kafahu. Kalau seandainya dia mencukupkan dengan niat di hatinya saja sudah cukup. Mencukupkan niat di hatinya saja sudah cukup. Wa in iktasara 'ala lisani fala. Tapi kalau dia niatnya hanya di lisan saja dan di hatinya nggak niat, maka nggak cukup. Salatnya tidak sah. Wudunya pun tidak sah. Jadi lisan ini hanya untuk membantu hati ketika berniat. Ya, bukan berniat dengan talafud bil lisan. Kenapa? Karena mahallun niyah itu dalam hati. Kemudian wa qala Abu Abdullah min mutaqaddim ashabi Syafi'i taratu fi niyyati salati niyatul qalbi wa lafdzul lisani wa huwa ghalatun. Dikatakan di sini kata Syekh Alauddin bin Attar, Abu Abdullah Az-Zubairi daripada ashabu Syafi'i mutaqaddimin, beliau mengatakan disyaratkan dalam niat salat itu harus niat hati dan harus lafadz dengan lisan. Jadi harus dua, ini kan harus keharusan. Jadi dua. Harus dia melafadzkan niat usolli fardal maghribi, ya, misalkan usolli fardal isya'i gitu. Kemudian dan hatinya harus niat. Jadi dua. Kalau talafud saja hati nggak niat, batal, nggak bisa, nggak sah salatnya. Atau misalkan dia niat dengan hati saja, kemudian dia tidak talafud, ya, tidak melafadzkan niatnya, maka nggak bisa juga, tetap tidak sah salatnya. Tapi kata Imam Ibnu Attar, wa huwa ghalatun, pendapat itu adalah pendapat yang salah. Pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i adalah tempat niat ada dalam hati. Sunnah untuk melafadzkan niat. Wa fi syarati idhafatil ibadah ila Allah Ta'ala li sihhatin niyati khilaf. Kemudian syarat, ada yang mensyaratkan harus ada lillahi ta'ala.
ibadah itu harus dinisbatkan kepada Allah. Sholli fardhu adzuhri lillahi ta'ala. Nah, itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Apakah harus pakai lillahi ta'ala atau tidak? Fal i'tibaru bil qalbi qala al jumhur la yushtarat. Jumhur ulama mengatakan tidak disyaratkan. Jadi cukup niat hanya dengan kalau salat dia usolli fardhu dzuhri. Nah, kalau dia wudu, dia berniat di hatinya nawaitul wudu'a li rafil hadathi. Ya, seperti demikian tanpa ada nisbat lillahi ta'ala. Baik hadirin kalau subhanahu wa ta'ala, bahasannya masih ada sedikit lagi, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita akan melanjutkan dengan bahasan hadis yang kedua. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.